Takdirnya si Pangeran Fuji memang cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Yang lebih menyedihkannya lagi, Fuji kalah saing sama wanita dalam hal memperebutkan hati wanita. Jadi postingan status WA Pangeran Fuji 10 menit yang lalu, "Rungkat maseh, gebetanku ditikung bos sama temen cewekku, empuk jeruk, empuk jeruk." Nah, buat kalian yang merasa kalah saing untuk mendapatkan hati gebetan, ikhlasin aja bro. Paling gak saingan kalian tuh cowok gitu loh. Jadi kalian umpama kalah, kalian adalah kalah terhormat. Walaupun jadi sad boy yang bertepuk sebelah tangan, tapi yang penting terhormat gitu loh mas eh. Bercanda, bercanda. Sekilas info, film ini berlatar belakang pada masa penjajahan Jepang di Korea. Inilah alur cerita film The Handmaid tahun 2016. Mari teman-teman, kita perkenalan dengan Mbak Sok Hee yang saat ini berubah nama menjadi Tamako. Tamako adalah gadis yang pertama kali masuk kerja di rumah orang Jepang yang sudah berstatus sultan sebagai asisten pribadi. Karena hal itu, dirinya merubah nama dari Sok Hee saat ini menjadi Tamako karena semuanya harus bernuansa Jepang. Dia bekerja sebagai asisten pribadi seorang putri cantik yang mana dia adalah salah satu pewaris kekayaan itu. Siapakah dia? The one and only Nona Hideko. Yang cantik, seger, kunyis-kunyis kayak bintang iklan skincare. Tapi Hideko bukanlah pewaris tunggal kekayaan itu karena ada juga Kozuki. Kozuki adalah suami dari bibinya Hideko yang sudah meninggal. Jadi hubungan Hideko dan Kozuki ini adalah paman ipar. Kozuki ini orangnya kemaruk, sudah kaya tapi pengen lebih kaya. Dengan cara menikahi Hideko yang notabene adalah ponakannya sendiri supaya dia bisa menjadi pewaris tunggal kekayaan itu. Dia juga mengurung Hideko di dalam rumah selama bertahun-tahun dan menyuruh Hideko membaca buku-buku sesat kepadanya dan komunitasnya. Mari kita kembali ke cerita Tamako tadi. Tamako ini sebetulnya direkomendasikan sama Pangeran Fuji, yaitu orang Korea yang pandai berbohong dan menghalalkan segala macam cara. Seperti ngaku-ngaku orang Jepang yang berstatus sultan juga. Tapi gini-gini dia pintar melukis dan pintar membuat barang KW alias pintar membuat barang tiruan. Fuji ingin meminang Hideko. Dengan cara itu dia bisa mengambil alih seluruh harta kekayaan Hideko. Tapi terkendala karena adanya si Kozuki yang juga suka dan ingin kawin sama Hideko. Makanya Fuji menyuruh Tamako, kenalannya di desa, untuk bekerja menjadi asisten pribadi Hideko. Karena misinya Fuji, Tamako bisa mempengaruhi Hideko untuk suka sama Fuji. Setelah itu, Fuji membuat Hideko menjadi orang ODGJ. Kemudian membawanya ke RSJ yang nantinya Fuji memiliki seluruh harta Hideko. Dan Tamako pun dibayar lunas. Tamako pun menyetujuinya karena tergiur dengan imbalan yang sangat besar. Paginya Tamako dan Hideko berkenalan. Di situ juga Hideko tahu kalau Tamako ini tidak bisa baca. Tapi Hideko tak mempedulikan hal itu. Yang penting kamu jangan bohong. Itu katanya Hideko kepada Tamako. Perlakuan Hideko sangat baik kepada Tamako, seperti memberikan jam dan sepatu. Karena mereka memiliki persamaan nasib yang sama, yaitu sama-sama yatim piatu. Moga-moga aja ori ya. Masa Sultan kinyis-kinyis pakainya KW? Lah upama KW, tapi kalau yang pakai cewek kinyis-kinyis seger,
Sultan lagi, yo dikira ori. Sudahlah. Tiba-tiba Hideko pergi menemui Kozuki dan meninggalkan Tamako sendirian di kamar. Karena Tamako yang miskin dari desa ini gak pernah pakai barang-barang mewah. Jiwa miskinnya meronta-ronta dengan tangan yang mulus dan jarinya yang lentik dan matanya yang menjadi hijau. Sacet, wat-wat, dengan jahilnya mencoba memakai barang-barang mewah milik Hideko di kamarnya. Umpama saat itu ada kamera dan TikTok, pasti kalian tahu yang akan terjadi. Singkat cerita, kabarnya Pangeran Fuji akan datang hari ini karena dia akan membuatkan lukisan untuk Kozuki dan merenovasi perpustakaan. Maksud yang kedua yang masih samar-samar adalah barangkali rezeki nomplok. Di sana bisa ngajari Hideko sambil ngelukis, sambil sepik-sepik iblis. Hideko kan harus berpenampilan secantik mungkin untuk menyambut Pangeran Fuji ini. Tamako lah yang memandikan dan membantu berdandan Hideko. Tiba-tiba saat Hideko mandi, kok giginya ada runcing-runcingnya gitu. Yang itu melukai bagian dalam mulutnya. Dia meminta Tamako untuk mengikir giginya supaya tak runcing. Iyalah dalah ayu ternyata giginya runcing. Saat Tamako mengikir giginya Hideko yang runcing, dia terpesona dengan kecantikan Hideko. Sedikit demi sedikit Tamako kagum dengan kecantikan Hideko. Wih, kulitnya padang, putih, mulus. Kalau bahasa Jombangnya pating klencor kayak lampu 20 watt. Scene berpindah, saat ini Hideko menyambut kedatangan Pangeran Fuji. Saat Pangeran Fuji ketemu Hideko, dia terpesona juga. Setelah ngobrol dengan Hideko, Fuji istirahat di kamar tamu. Tapi dia meminta Tamako membantunya di kamar. Saat di kamar, Fuji dan Tamako menyusun strategi mereka. Dan Fuji menitipkan kado untuk Hideko. Ternyata kado itu adalah anting biru yang tadinya menurut Hideko dari batu sapir. Tamako keceplosan ngomong kalau itu bukan sapir asli tapi KW jeng. Hampir gagallah rencana Tamako dan Fuji karena keceplosan Tamako. Tapi Hideko tak marah, lawang cuma pemberian no. Dan kalaupun dia pakai KW, ya pasti orang-orang bilang itu ya asli. Lah kalau saya umpama bisa pakai yang asli, ya pasti dikira KW. Beberapa hari Hideko libur membacakan cerita untuk Kozuki karena ruangannya yang direnovasi oleh Fuji. Inilah trik dari Fuji supaya bisa berduaan dengan Hideko, dan trik itu berhasil. Berhubung Hideko libur, maka dirinya belajar melukis dari Fuji. Tapi strategi itu digagalkan oleh Tamako dan Fuji pun tak bisa mendekati Hideko. Berkali-kali saat akan PDKT sama Hideko selalu digagalkan oleh Tamako karena perasaan Tamako itu tak terima. Wanita sebaik ini kok dapat Fuji yang sebenarnya pembohong dan mokodo. Akhirnya perpustakaan yang tadinya direnovasi oleh Fuji saat ini telah jadi. Dan Hideko pun membacakan buku untuk Kozuki lagi. Malam harinya Hideko tak bisa tidur, dia ingin ditemani Tamako. Kemudian sebelum mereka tidur, mereka curhat-curhatan ala besti-bestian. Dari yang sebelumnya curhat ngalor ngidul. Kok malah kebablasan karena kepolosan Hideko. Dia tak pernah punya teman laki-laki maupun pacar laki-laki. Dia bertanya pada Tamako, apabila dirinya nanti menikah, lalu ngapain aja kira-kira? Maksudnya adegan di malam Jumat itu loh teman-teman. Sebetulnya Hideko ini juga keliru. Kok tanyanya ke Tamako? Kayak di film ini Tamako masih gadis, belum menikah. Tak diceritakan sama sekali bahwa dia memiliki hubungan dengan seorang laki-laki. Karena keingintahuan mereka yang besar akan tutorial malam Jumat tadi, Tamako dan Hideko akhirnya melakukan hal-hal yang diinginkan, yaitu aktivitas empuk jeruk krok.
Mereka bereksplorasi dan berimprovisasi dan bersinergi, dan begitulah adegan empuk jeruk krok, empuk jeruk krok sesama wanita. Akhirnya mereka berdua timbul benih-benih cinta ala-ala kaum pelangi. Sudah, gak usah diperpanjang. Esok paginya Fuji memarahi Tamako karena selalu aja menggagalkan rencana yang telah dibuat. Fuji pun mengancam jika Tamako merusak rencananya lagi. Dia tak segan-segan menceritakan kepada Hideko tentang masa lalunya supaya segera dipecat. Tapi bukanlah Tamako jika dia tak pintar soal ancam-mengancam. Dia berbalik ngancam Fuji. Dia juga akan mengancam akan memberitahukan kepada Hideko dan Kozuki tentang latar belakang Fuji beserta maksud dan tujuannya. Fuji pun kalah karena sangat besar keinginan untuk meminang Hideko. Singkat cerita, tiba-tiba Hideko menceritakan jika akan dilamar sama Fuji. Makanya dia meminta pendapat Tamako. Tamako yang sudah kong kali kong sama Fuji sebelumnya menyarankan agar Hideko menerima lamaran itu. Saran itu membuat Hideko marah dan menampar pipi Hideko. Karena kan tadi sudah adegan empuk jeruk grok, empuk jeruk grok. Ya jelaslah jika Hideko itu sebetulnya suka Tamako. Lah kok disuruh nikah sama apel Fuji. Singkat cerita, Hideko pun menerima lamaran Fuji. Tapi Hideko mengajukan syarat. Mereka harus tinggal di Jepang. Dan harta Hideko seluruhnya harus dibawa ke Jepang semua. Dan si Tamako harus tetap menjadi asisten pribadinya. Dan semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Kozuki alias kabur dari rumah alias minggat. Saat Kozuki pergi berbisnis yang bersamaan dengan pulangnya Fuji ke Jepang, Kozuki mengancam Hideko. Dia akan memberikan hukuman di ruang bawah tanah jika berani meninggalkan rumah. Rupanya Fuji tidak benar-benar pulang. Dia berbohong pada Kozuki. Dia kong kali kong dengan Hideko dan Tamako. Mereka bertiga pindahlah ke Jepang. Nona Hideko dan Abel Fuji melangsungkan pernikahannya di sana yang disaksikan oleh Tamako. Sah, sah, sah. Singkat cerita, skenario Fuji berhasil. Hideko sudah jadi istrinya. Seminggu kemudian Hideko pun sudah gila dan berstatus ODGJ. Edan, seminggu bisa bikin orang gila. Enggak habis Fikri, di luar Nurul. Tibalah petugas RSJ ke rumah Hideko dan Fuji untuk meminta keterangan. Karena Hideko saat ini sedang menderita ODGJ, maka yang dimintai keterangan adalah Tamako. Akhirnya dibawalah Hideko ke RSJ yang ditemani Fuji dan Tamako. Setelah sampai di RSJ, tiba-tiba malah Tamako yang ditahan di RSJ itu. Loh, kok bisa? Nah, begini loh ceritanya. Rupanya Hideko dan Fuji itu diam-diam menjebak Tamako. Hideko sebetulnya tidak ODGJ. Dan Fuji tak berniat membuat Hideko menjadi gila seperti yang difikirkan Tamako. Tapi itu hanya skenario yang dibuat oleh Fuji dan Hideko untuk menjebak Tamako supaya bisa ditahan di RSJ agar Tamako tak mendapat bagian harta dari mereka berdua dan tak memberitahu kepada Kozuki tentang keberadaan Hideko dan Fuji saat ini. Dikaranglah cerita kepada petugas RSJ bahwa Hideko itu sebenarnya adalah orang ODGJ yang ngaku-ngaku putri bangsawan keturunan Jepang yang kaya raya. Nah, Hideko yang asli ini ngaku bahwa dirinya adalah Tamako. Otomatis Tamako yang asli atau Tamako yang dituduh sebagai Hideko tadi mau nggak mau harus dirawat di RSJ. Singkat cerita, Hideko dan Fuji tiba di suatu hotel karena mereka akan membagi uangnya dan istirahat sejenak. Uangnya saat itu posisinya sedang di bawah Fuji di kamarnya. Ternyata di hotel itu, Hideko telah membuat strategi untuk menjebak Fuji.
Sebelum mereka membagi uangnya, Hideko akan membuat Fuji pingsan karena Hideko mau mengambil semua hartanya dengan cara saat mereka akan melakukan adegan empuk jeruk. Hideko memberikan minuman yang telah dicampur ramuan kimia. Fuji pun meminumnya. Akhirnya Fuji pingsan. Hideko langsung bergegas membawa semua hartanya dan seluruh kartu identitas Fuji. Sakit banget mencari tempat yang aman di sebuah hotel sembari menunggu kedatangan Tamako. Loh, kok Tamako? Tadi kan Tamako di RSJ, kok bisa gaming nyenye? Nah, inilah ceritanya sebelum kejadian datangnya Tamako untuk menjadi asisten pribadi Hideko. Sebaiknya kita membahas tentang masa lalu Hideko ini lebih dulu. Hideko adalah anak bangsawan Jepang yang kaya raya, yang dipersiapkan Kozuki untuk nantinya akan menggantikan tantenya membacakan buku yang ditulis Kozuki di depan tamunya yang semua laki-laki. Karena zaman itu belum ada film dewasa, pornografi saat itu hanya ada pada buku. Lebih enaknya kita sebut buku-buku sesat. Nah, setiap cewek yang membaca buku sesat seperti itu pasti menolak karena merasa terlecehkan. Tantenya Hideko yang dulunya bertugas sebagai pembaca buku sesat itu pun menolak dan disiksa di ruang bawah tanah oleh Kozuki. Karena jijik risih dengan buku itu, dirinya tak mau membaca buku itu lagi, yang akhirnya dibunuh oleh Kozuki dengan cara digantung agar orang mengira bahwa tantenya itu bunuh diri. Setelah kematian tantenya, saatnya Hideko yang menggantikan tugasnya. Nah, salah satu tamunya itu adalah si Fuji, apel Fuji. Di sini sebetulnya Hideko sudah mengenal Fuji dan sudah tahu latar belakang Fuji. Belangmu ketahuan Mas Fuji, Mas Fuji. Singkat cerita, Fuji diam-diam masuk kamar Hideko. Fuji melaporkan Kozuki yang mempunyai niat buruk kepadanya. Tapi sebelum Fuji melaporkan pada Hideko ini sudah tahu lebih dulu. Karena dia nguping pembicaraan Kozuki dan Fuji. Hideko pura-pura kaget dan pura-pura terheran dong. Lawang Hideko pemain nih. Nah, Fuji menyarankan supaya Hideko membunuh si Kozuki dengan ramuan yang bisa bikin orang pingsan berhari-hari hingga meninggal. Tapi Fuji memberikan ramuan ini tidak secara gratis loh. Dengan syarat asalkan Hideko mau menikah dengannya. Jadi sebetulnya Fuji ingin Kozuki mati. Nah, inilah alasannya Hideko mau menikah dengan Fuji. Ramuan kimia ini tadi yang digunakan Hideko menjebak Fuji saat di hotel sampai membuat Fuji ngefly sampai terpingsan-pingsan ke langit ketujuh. Tapi Hideko mempunyai strategi sendiri. Dia tidak akan membunuh Kozuki, tapi meminta Fuji mencarikan satu asisten pribadi yang masih bodoh dan polos, yang nantinya akan ditumbalkan untuk dimasukkan RSJ. Supaya dia leluasa kabur dengan memakai identitas si asistennya itu. Nah, asistennya itu adalah Tamako. Supaya Tamako tak curiga, maka dibuatlah cara agar Tamako tak setuju jika Hideko menikah dengan Fuji. Seolah-olah Hideko terpaksa menikah sama Fuji. Ya memang kenyataannya Hideko nggak pernah suka sama Fuji, bukan pura-pura lagi lah. Wong Hideko itu kaum pelangi. Kembali pada momen saat Hideko menampar Tamako saat akan dilamar Fuji. Saat itu Hideko benar-benar marah, bukan pura-pura lagi. Karena dirinya kan sudah suka sama Tamako, lah kok disuruh nikahnya sama apel Fuji. Sampai Hideko akan gantung diri, yang itu digagalkan oleh Tamako. Akhirnya Tamako ngaku bahwa dia juga berbohong pada Hideko. Hideko pun juga ngaku awalnya juga bohong pada Tamako. Nah, dari sinilah akhirnya Tamako dan Hideko berkolaborasi, berimprovisasi, bersinergi, bekerja sama, dan yang lain. Tamako memutar otak supaya mereka berdua bisa hidup bersama dan membawa semua uangnya.
membalas semua perbuatan jahat yang dilakukan Kozuki dan Fuji. Karena Tamako sadar bahwa dirinya dan orang kampungnya yang telah dibohongi oleh Fuji, dia menyurati orang kampungnya supaya bisa membantunya dengan DP sebuah gelang emas. Dengan bantuan orang kampungnya yang membakar RSJ untuk menimbulkan kegaduhan, Tamako dibantu orang kampungnya untuk keluar dari RSJ. Tamako langsung satset buat nyamperin kekasihnya Hideko di sebuah hotel. Hideko dan Tamako pun pindah sesegera mungkin ke luar negeri. Mereka mengubah identitas aslinya karena identitas Hideko dan Tamako tadi telah terdaftar di RSJ. Tamako menggunakan nama dan identitas dulunya, Sohei, dan Hideko menggunakan identitas Fuji. Mereka tinggal bersama membuka lembaran baru sebagai pasangan pelangi. Sedangkan nasib Fuji yang termakan oleh senjatanya sendiri, yaitu senjata makan tuan, yaitu ramuan kimia yang tadinya untuk membunuh Kozuki, malah membuatnya pingsan sendiri di hotel sampai langit ke-7. Saat ini dia telah sadar dia lemas karena tahu Hideko telah mengerjainya dan tak mendapat apa-apa, dan semakin lemas lagi karena di depannya ada 2 anak buah Kozuki yang akan membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum di ruang bawah tanah. Singkat cerita, Fuji telah sampai di ruang bawah tanah. Kozuki menyiksa Fuji habis-habisan, entek-entekan sampai akan dibunuh. Tapi bagaimanapun Kozuki masih berbaik hati. Dia menuruti apa keinginan terakhir si Fuji. Sebelum si Fuji dieksekusi, si Fuji hanya pengen ngerokok. Udah dulu. Dan Kozuki pun menurutinya. Tak disangka, tak dinyana, rokok itu telah dicampur ramuan kimia. Dan mereka berdua pun meninggal bersama-sama. Dan film pun selesai. Film ini berpesan, jangan pernah percaya orang yang punya track record pembohong. Apalagi diajak bekerja sama dengan seorang pembohong. Karena bisa jadi kamu yang akan dibohongi. Bagaimanapun pekerjaan sehari-hari dan keahlian utama dari seorang pembohong yaitu berbohong. Matur sembah nuwun teman-teman.